Silakan. Assalamualaikum. Cek cek. Tes 1 2 3. Cek. Tes 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 cek cek cek. Halo halo. Halo lab school. Lab schoolku. Kok nggak ada suaranya di sini? Ya Allah, apa lagi nih? Cek cek. Tes tes 1 2 3. Oh, ini bisa pakai yang ini. Udah dia ada suaranya ya. Yuk ulang lagi yuk. Anak-anak mohon maaf ya, kita ulang lagi ya sayang ya. Yuk silakan lihat. 1, berdiri. Senang spirit lab school. Menyenangkan. Optimis. Damai. Empati. Religius. Nasionalis. Lab school. 3 jauh Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Rihat dan 9D. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan di awal. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nisa mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Aisyah, Aska, Alea, Carla, Anindita, Arzaki, Balkis, Chelsea, Dena, Azre, Ardani, astagfirullah, Darel, astagfirullah, Dana sudah, Azre, Bama, Kael, Kansa, Asya, Arla, Putra, Rihat, Yoda, Nayara, Rafif, Sulip, Fanya, dan Syakira. Oke, hari ini seperti yang sudah Bu Nisa sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke materi masa praaksara. Sebelum ke sana, Bu Nisa minta tolong kepada Ananda Chelsea tadi ya, untuk membacakan tujuan pembelajaran kita di siang hari yang berbahagia ini. Bentar, Bu Nisa izin share screen dulu. Kelihatan nggak? Satu, tujuan pembelajarannya apa sayang? Boleh ke depan? Oke, terima kasih Chelsea. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini guys. Jadi kalian akan memahami pembabakan praaksara secara geologis. Sebelum ke sana, Bu Nisa mau putarkan sebuah video. Silakan dilihat dulu ke depan. Ini ada sebuah video. Silakan disimak dengan seksama. Videonya tentang masa praaksara. Wait, bentar ya. Kok nggak mau? Oke, kelihatan nak? Ih, ampun ya. Why? Itu nggak mau dia ya.
Oke teman-teman, hari ini kita akan Ya, mempelajari apaan sih tuh? periodisasi. Geli banget deh. Dana, geli banget. Oke Ini teman-teman, kenapa ya kok dia nggak mau ya guys ya? kita akan mempelajari periodisasi masa Sebel praaksara. banget. Apakah masa praaksara itu? Oke, dilihat dulu ya guys ya, sabar, sabar, sabar. Dana Ardani Dian Danapati, ya Allah, ya Allah. Udah gini aja deh. Sebel banget ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Apakah masa praaksara itu? Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua makna, yakni pra ya artinya Allah, sebelum dan Gustino aku. Why dia nggak bisa? Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Nggak ada yang bisa dari sini aja deh. Oke, sebelum ke sana karena videonya ternyata tidak bisa ditampilkan dari situ. Masya Allah, kok alhamdulillah ya. Periodisasi. Oke guys, karena belum bisa Bu Nisa tayangkan ya, Carla ya, kita akan masuk ke materi dulu. Bu Nisa sampaikan slide-nya dulu. Nih, masa praaksara sudah kelihatan anak-anak? Udah ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat masyarakat Indonesia dari masa geografis, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Sebelum ke sana, bisa minta tolong kepada Dana deh, dari tadi ini kebanyakan gula nih Dana nih. Dana, baca dulu Dana. Dan yang ketiga, muncul hewan-hewan besar seperti reptil pemakan daging. Dan yang keempat yang terakhir adalah zaman baru. Oke, betul. Jadi di sini hanya ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum masuk ke sana, Bu Nisa tadi mau menampilkan video dulu ya. Ya Allah, kenapa sih tadi? Nah, ini dia videonya. Tunggu. Oke, silakan disaksikan terlebih dahulu anak-anak. Videonya ya. Dilihat ke depan, kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Bisa matiin dulu deh satu ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Apakah masa praaksara itu? Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara sendiri terdiri dari dua makna, yakni pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi zaman ini artinya adalah manusia masih belum mengenal tulisan dalam kehidupannya. Zaman ini juga dikenal dengan istilah nirlenca, yaitu nir artinya tanpa dan lenca artinya tulisan. Zaman ini terbagi menjadi dua periodisasi sejarah, yaitu periodisasi menurut biologis dan periodisasi menurut arkeologis. Untuk penjelasan tentang dua periodisasi itu, kita akan menyimaknya di
video selanjutnya. Periodisasi menurut geologis. Apa itu periodisasi menurut geologis? Periodisasi menurut geologis adalah periodisasi yang melihat perubahan bumi. Jadi periodisasi ini melihat perkembangan sejarahnya dari perkembangan zaman Arkeolog. Zaman ini berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Periode kedua adalah Paleozoikum. Zaman ini terjadi berlangsung selama 340 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang. Zaman ini sering disebut juga zaman primer. Periode ketiga adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar. Jadi zaman ini dipenuhi oleh reptil-reptil. Zaman ini juga disebut zaman sekunder dan zaman pertengahan. Karena setelah zaman ini punah, akan muncul zaman selanjutnya hewan-hewan selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini disebut zaman kehidupan baru dan tidak zaman. Yang pertama adalah Tertier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung selama 40 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti ikan. Oke, nah itu adalah Periode kedua adalah Kuartil atau semen besar. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Oke, coba dilihat dulu anak-anak ke depan. Berarti kalau misalnya Bu Nisa menanyakan tentang pembabakan zaman secara geologis, berarti yang diomongin adalah buminya, kondisi buminya. Diawali dari bumi yang masih panas banget, itu berarti masuk ke dalam zaman Arkaikum. Terus setelah zaman Arkaikum, ya Allah nyata banget spidolnya. Kok nggak ada lagi ya? Ale-ale aja. Nggak, sendiri. Oke, yang pertama ada zaman Arkaikum, di mana buminya masih panas banget. Ya, pakai itu, pakai kawan ya. Sip. Setelah buminya panas dan dia mendingin, ketika mendingin itu ada proses yang cukup rumit di sana, sehingga setelah mendingin muncullah hujan. Hujannya nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun, 4 tahun, tapi bertahun-tahun sehingga jadi apa nah? Jadi laut, terus muncul pulau-pulau, ada danau, ada sungai, dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Enggak ya? Nah setelah hujannya itu turun ke bumi, mengisi cerukan-cerukan, jadi danau, pulau, and so on, akhirnya muncullah makhluk bersel satu atau bersel tunggal. Dari makhluk bersel satu itu muncul lagi makhluk bersel ganda. Betul nggak? Belajar di biologi nggak? Belajar tahu. Jadi bersel satu. Nah, habis itu nanti dia jadi bersel ganda. Habis itu berevolusi lagi. Kalau kata teorinya Darwin seperti itu. Tapi kalau misalnya hari ini teorinya Darwin benar nggak sih? Kata Darwin kan manusia adalah hasil evolusi dari monkey, betul. Nah kalau misalnya itu benar, nanti kita berevolusi lagi jadi apa? Jadi monkey lagi. Nah setelah makhluk bersel satunya muncul, makhluk bersel gandanya muncul, masuk ke zaman Paleozoikum. Apa sih? Iya, nggak ada lagi. Udah, ya kenapa Mama? Nah itu dia. Makanya teorinya Darwin itu disangsikan karena benar kalau misalnya kita adalah hasil evolusi dari monyet, nanti kita akan berevolusi jadi apa lagi. Terus monyet-monyet yang sekarang nanti seperti apa dan sebagainya. Ada dong.
Nah sekarang berarti anak-anak, kemarin Bu Nisa dapat pertanyaan dari Arla ya, kalau nggak salah Arla ngomongin apa ya kemarin kita pas gempa? Abi Muhammad. Nah oke, balik lagi ya. Di sini sudah ada makhluk hidup tapi masih bentuknya nggak jelas gitu ya. Setelah itu kita masuk ke zaman Mesozoikum. Makhluknya sudah makin beragam. Ada yang kita kenal sebagai dinosaur. Tahu dinosaur? Anak Bu Nisa suka banget tuh sama dinosaur. Dia reptil berbadan besar gitu katanya. But someday mereka hilang dari bumi. Kenapa hilangnya? Karena ada meteor, ada doomsday, and so on. Kenapa? Nah, ternyata makhluk yang berbadan besar itu yang hilang. Di zaman makhluk berbadan besar, si reptil besar ini hidup, ada juga makhluk yang kecil-kecil kayak tikus dan lain sebagainya. Komodo yang nggak hilang ya. Masih ada ya sampai hari ini ya. Di mana tuh? Di Pulau Komodo. Kenapa? Nah, enggak masih banyak kok. Dia populasinya masih bertahan 2000 kalau nggak salah. Dan tetap dijaga. Nggak boleh bertambah dan nggak boleh berkurang. Gitu. Kalau bertambah nanti jadi susah. Makanya dijaga segitu doang. Nah, kenapa akhirnya Komodo katanya salah satu dinosaur yang tersisa ya. Mungkin pada saat itu Pulau Komodo atau Indonesia berada di tempat yang lebih aman dibandingkan tempat lainnya. Setelah hewan berbadan besar punah digantikan dengan hewan primata dan muncullah manusia purba, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus hingga Homo erectus gitu ya. Nah, terus manusia itu adanya di mana anak-anak? Kira-kira di mana kemarin Arla? Oh, Nabi Muhammad hidupnya sebelum dinosaur apa enggak? Nah, kalau misalnya kita sambungkan dengan agama, Allah bilang, ini aku sudah persiapkan sebuah tempat namanya bumi, tapi tempatnya sudah sangat nyaman dihuni. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, tempatnya udah aman dan nyaman. Kebayang nggak kalau misalnya Nabi Adam turun ke bumi, walaupun Nabi Adam katanya tingginya 5 meter gitu ya, tapi beliau bersanding dengan dinosaur. Dihabis duluan dia dimakan, benar nggak? Nah makanya ketika Nabi Adam adalah manusia sempurna pertama. Nah makanya kalau kita belajar manusia purba nantinya, manusia purba yang kita pelajari itu belum sempurna. Ya jidatnya terlalu lebar, ya nggak ada dagunya. Coba dicek ada dagunya nggak, mana dagunya, mana dagunya. Ada ya. Terus otaknya terlalu kecil, terima kasih. Otaknya terlalu kecil, and so on. Jidatnya mana? Ada yang punya jidat? Jidatnya lebar apa enggak? Tuh ya. Oke. Nah ini merupakan pembabakan berdasarkan geologis. Anak-anak sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Kalian sudah terbentuk jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu, ini adalah kelompok Azoikum, kelompok Paleo, kelompok Meso, terus kelompok Neo, dan yang terakhir adalah kelompok teori masuknya manusia ke Nusantara. Are we clear? Arkaeo, Paleo, Meso, Neo, dan teori masuknya manusia ke Indonesia. Bu Nisa akan membagikan lembar kerja, guys ya. Satu kelompok kita akan bekerja bersama-sama. Satu kelompok boleh mengambil satu handphone. Silakan diambil handphone siapa yang mau dipakai, yang ada kuotanya ya. Silakan diambil. Ditulis namanya, ditulis nama kelompoknya ya. Oke. Ya, bekerjanya bersama-sama dengan teman kelompoknya Bu Nisa berikan waktu 20 menit, berarti sampai dengan pukul 11 lewat. Waalaikumsalam. Boleh silakan. Pukul 11 lewat 5 menit. Off you go right now. Ya.
Neozoikum 11:05. Silakan, Nak. Ayo mulai dikerjakan. Boleh googling, boleh browsing, boleh kunjungi site-nya Bu Nisa juga, amaoe.wordpress.com. Ya. Iya. Silakan diisi semuanya nanti kalau misalnya presentasi sesuai dengan tadi pembabakannya. Diisinya semuanya. Oke, silakan berdiskusi ya. Yuk diangkat kepalanya, silakan berdiskusi. Dana diangkat kepalanya, silakan berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Taruh dulu di bawah. Kenapa emang itu? Ininya kunci L-nya pas. 9B ininya juga copot. Ini gimana? Udah dibenerin. 9B. Tadi digitu-gitu sampai kok. Oh, iya. Cuci muka. Masya Allah. Masya Allah. Kita cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Ya Allah. Pasti tidurnya pagi deh nih. Anak-anak jangan lupa di sini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Tuh lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada kolom. Kolomnya silakan diisi sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi ya. Jadi misalnya paleo berarti mengisi paleo saja, tapi tetap mengerjakan nih pertanyaan 1 sampai dengan 5. Oke, are we clear? Yes. Guys, ini boleh geser sedikit nggak busuk, nggak busuk. Kevin boleh geser sedikit nggak? Oke, maju sedikit. Ayo, cuci muka, nggak mau cuci muka dulu. Ayo, cepetan. Sementara aja. Apa boleh ambil 2? Kenapa emangnya? Nih yang ini, bentar dulu. Ya, pokoknya di isinya yang ini ya. Terus yang 5 ini juga dikerjakan. Boleh silakan ditambah 1 lagi. 1 device lagi untuk membantu mengerjakan ini. Ya, betul. Bisa saya. Ini saya takut nyeri jatuh. Apa sih? Kolom yang ini diisi sesuai dengan tadi pembagiannya. Kamu dapat meso, betul. Isi mesonya saja, tapi yang ini wajib siapa? baca dong. Istilah kolomnya masih kosong. Nah, berarti seperti yang tadi sudah dijelaskan sama video yang di depan, Mesozoikum, masa bagian apa, segala macam. Silakan kunjungi Amawe biar mendapatkan informasi di situ. Yang sudah si Dana bacakan tadi ya. Sisanya, boleh ambil device 1 lagi untuk membantu mengerjakan yang ini. Ini dibagi 2 aja nih. Ini dibagi 2. Ini kerjakan yang ini. Soalnya itu. Nah, bagi-bagi tugasnya berarti ini. Ya, searching jawabannya. Saya menyediakan device. Silakan. Pertanyaannya itu dijawab. Oke.
Ya. Nah. Kita ambil satu device lagi buat membantu mengerjakan. Yang ini, coba sebentar dulu sayang. Ini, oh udah. Oh. Itu pertanyaannya di depan. Bisa dicek di Amawe, cari bahan ajarnya namanya Masa Praaksara. Apa ini kok ngantuk banget itu jam berapa? Dari Atara Indonovan. Jam 10. Kenapa ini anak ini? Oh my god. Hah? Ini dibagi dua. Tadi udah jelas ya yang ini kolomnya sudah dapat. Apa tadi? Isi ininya aja, oke? Ini dan yang itu semua. Right? Mana ada nggak? Tadi berarti pakai siapa ya? Pakai siapa tadi ya? Coba cek temannya. Ada yang keluar. Ini nih. Kenapa sih? Apa tuh gepreknya habis? Gepreknya? Habis. Enak dong. Tuh. Ayo dicari jawabannya. Ini saya tinggal nunggu itu Gak dapet semangat dari L jadi ibu aja. Siapa? Gak dapet semangat dari L jadi sama ibu aja. Sama dari L. Ayang. Ayang. Ah. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini kenapa ini? Ini ada apa nih? Iya, maaf. Ini apa ini? Kan tempat, Bu. Iya. Berarti kalau misalnya tempat harus gimana? Kapital.
Udah betul penulisannya D-nya dilepas. Tuh. Akibat. Nomor 1 kenapa nggak dijawab? Oh, kesimpulan ya. Oke, sip dulu. Sip. Ini cepet banget, Ren. Ini kenapa pada berjaket gitu sih, guys? Sorry. Cuci muka cepat. Kenapa sih? Kenapa? Ya, jadi Nusantara itu dari kalau Nusantara ketemu salah satu Nusantara itu kalau pakai teori dari Si marah-marah. Toilet. Toilet. Udah tadi. Hikmah pernikahan nggak tuh? Masa gitu? Hikmah pernikahan. Pacaran terus Bu sama? Sama siapa? Sama siapa? Yang pakai jaket. Mas. Yang lagi tidur. Syaf. Diam. Syaf. Diem iya. Enggak. Bohong mau bercanda dong dia. Enggak. Oh ini sama ini maksudnya. Iya. Ini. Ini. Oh ini? Oh ini sama itu. Enggak. Kalau ini? Kalau yang ini? Sama. Ada bu, kelas tahu. Yang rambutnya begini. Apa yang rambutnya begini? Yang ada. Ada rumputnya. Ini sial. Orin. Oh di. Kalau dia ada bu. Udah jadian. Iya. Lain Mama Yuli. Ayo berdua bekerja bersama ngobrol. Udah tuh Pak. Dimainin Bu. Cek urusan dia. Yang ini sayang sudah. Tadi apa? Dapat main. Oh, udah. Oke, good. Tinggal yang itu dibantu Askanya, ya.
Bahan ajar yang di bahan ajar Aska pertemuan 1. Nah, di sini. Abu ini Itu yang hitam. Kenapa sih? Ini lagi kayak masa-masa ngantuk. Begadang jam berapa? Begadang ya udah. Berapa? Siapa suruh begadang? Mister Syafiq 02. Bisa udah tahu sih sebenarnya. Di Arla ya? Di Arla. Ya kan? Iya kan? Kok Arla Asya ya? Arla. Asya. Arla. Apa itu? Apa? Emang boleh Carla sama Mama? Emang boleh. Oke anak-anak yuk, sudah pukul 10.06 berarti sekarang kita presentasi dulu yang kolomnya dulu, yang kolom-kolomnya sudah dituntaskan? Cinca yuk. Kan kamu doang, yang bagian kamu doang. Kolom-kolomnya mana sayang? Yang kolom. Iya, belum baru. Nyam 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 nyam. Ya udah yang udah dulu deh ya. Yuk, mulai dari kelompok arkeokum, silakan dipresentasikan arkeokumnya dulu, guys. Yuk. Silakan maju ke depan. Yang kolomnya dulu aja. Ayo Darel, Jaki. Kok ke situ? Presentasinya kan ke depan. Ayo. Carla, Kansa, dan Sulif. Ayo guys. Oke anak-anak yang lainnya coba perhatikan dulu 9 deh. Masya Allah kakak. Slam gak tuh temennya. Oke yang lainnya silakan ditaruh informasinya di dalam kotak yang ada di lembar kerjanya. Ini ada kelompok arkaikum atau azoikum yang akan menyampaikan tentang temuan mereka. Yo guys, yuk. Ini tidak peluk-pelukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menulis teman-temannya yang menulis silakan ditautkan informasinya yang menulis. Jadi azoikum itu adalah masa sebelum ada kehidupan. Bumi di masa azoikum ini bumi baru terbentuk dan memiliki suhu yang relatif tinggi. Kampus periode lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Lanjut. Oh sudah, oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok azoikum. Oke, coba diulang lagi guys, diulang lagi bentar dulu. Diulang lagi, sebentar. Coba pelan-pelan, disampaikan lagi ke teman-temannya, silakan ditulis teman-teman di kolom azoikum. Yuk. Azoikum adalah masa Belum ada kehidupan. Buminya masih panas. Tepuk tangan untuk azoikum. Silakan duduk kembali, terima kasih guys. Lanjut kita ke kelompok paleo. Yuk, silakan paleo. Ayo silakan paleo. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes amat kenapa ini guys ya? Ya. pada zaman Paleozoikum
Bahwa dalam garis besar, dan kaca, sama koridor, dan alat mereka masih mendapatkan jenis nomaden. Nomaden, betul. Dan yang keempat adalah masyarakat daerah. Dan sebuah dari alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok paleo. Berarti silakan dibubuhkan di dalam kotaknya. Mereka masih tinggalnya nomaden ya, ale-ale ya, Paknya ya. Habis itu mereka masih apa tadi? Apa tadi makanannya? Makannya biji-bijian dan buah dari alam. Oke, terima kasih kelompok paleo, silakan duduk kembali. Selanjutnya meso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam prakara pada zaman Ayo dengerin dulu. Oke, jadi zaman Meso adalah zaman di mana adanya reptil besar atau dinosaur, betul. Terus terbagi atas? 3 bagian. Apa aja tadi? 1, yang kencang suaranya sayang? Rias, Jurassic, Dan kapur. Oke, terima kasih kelompok Meso. Silakan tepuk tangan untuk kelompok Meso. Terima kasih, Nak. Selanjutnya Neo. Silakan Neo. Salam dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan masa praaksara Neolitikum. Zaman Neolitikum adalah zaman yang berlaku sekitar 40 tahun lalu. Neolitikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya 3 masa klasik, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, dan Mesozoikum. Wow, tepuk tangan untuk Neozoikum. Oke, jadi ini adalah masa baru ya, di mana adanya homoan alias Homo erectus atau Homo sapiens. Terima kasih kelompok Neozoikum. Homo sapiens, manusia modern, sudah mau mirip kita. Terakhir, ya kelompok teori masuknya manusia ke Nusantara. Yuk guys, yuk kelompok terakhir, yuk guys ya. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudara-saudara, masa praaksara zaman biologis, zaman di mana teori maksudnya dan yang lain beda-beda, terdiri atas beberapa teori, di antara teori Yunan, teori Nusantara, dan ada 2 lagi, yakni teori Afrika dan teori Taiwan. Oke, out of Taiwan. Terus lanjut. Dari Yunan berarti kan asal usul dari mana? Dari Yunan Selatan kan ya? Ya. Selatan
tadi kita akan ngomong wajakensis dan holoensis. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi baiklah. Sip. Jadi manusia Indonesia kalau menurut teori dari Yunan adalah mereka berasal dari Yunan atau Cina Selatan gitu ya. Masuk ke Indonesia dan peninggalannya adalah Homo wajakensis dan soloensis begitu. Begitu. Bisa jadi. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok terakhir guys. Terima kasih kelompok terakhir. Nanti silakan ditambahkan informasinya. Ya. Oke. Anak-anak masih ada waktu untuk melengkapi lembar kerja yang sudah diberikan ya, Mr. Syafiq 02. Ya, lengkapi. Nah, anak-anak, sebelum kita ke sana, Bu Nisa minta tolong kepada Ananda Putra. Ananda Putra, Ananda Putra. Putra, yuk silakan disimpulkan yuk. Materi hari ini Putra ngapain aja? Put. Sultan Alif, Masya Allah. Ya, dengerin dulu. Putra boleh berdiri, suaranya yang lantang. Jadi. Assalamualaikum. Dan betul, lanjut. Dan yang terakhir adalah Neozoikum. Kira-kira tahapan mana yang paling menarik menurut Putra? Tahapan yang menarik menurut Putra? Boleh milih yang mana yang paling menarik menurutmu sayang? Paleozoikum. Kenapa menarik Paleozoikum Putra? Karena masyarakatnya masih nomaden gitu. Apa itu nomaden Putra? Berpindah-pindah. Tepuk tangan untuk Putra. Selanjutnya Fanya. Syah. Fanya, Maki. Silakan berikan kesimpulan sayang. Hari ini kita belajar tentang masa praksara. Yang pertama ada Zoiko, masa belum adanya kehidupan. Selanjutnya ada Paleo. Paleozoiko. Setelahnya ada apa? Selanjutnya ada Mesozoiko. Dilanjut setelah Meso. Neozoiko. Apa itu Neozoikum? Zaman yang Neozoikum yaitu menandakan lahiran kehidupan baru. Dan kelahiran tiga masa klasik yaitu Paleozoikum dan Mesozoikum. Oke, nah berarti kalau misalnya di masa Neo itu mereka masih nomaden apa sudah menetap, Fanya? Sudah menetap, oke. Nah yang paling menarik menurut Fanya dari beberapa pembabakan zaman geologis, yang paling menarik adalah zaman? Kenapa tuh? Lahirnya kehidupan baru. Tepuk tangan untuk Fanya. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi setelah kita mempelajari geologis, kalian yang harus kalian pahami dan kalian ditaruh di otak nih. Kalau misalnya geologis itu belakangnya zoikum. Minggu depan kita akan mempelajari tentang arkeologis, di mana kita akan mempelajari budayanya, gaya hidup masyarakatnya. Nah belakangnya itu namanya litikum. Jadi kalau geologis belakangnya apa nak?
zoikum, sedangkan kalau arkeologis adalah litikum. Sip. Oke. Iya, kelas 7. Sayang? Boleh. Apa? Wah, itu dia berarti di mana sisinya? Coba dicek lagi. Nah, kita hanya memahami yang gampang, kita 4 aja tadi ya. Arkae, Paleo, Meso, dan Neo. Nah, sisanya boleh dipelajari sendiri, tapi yang akan Bu Nisa masukkan ke dalam penilaian adalah yang 4 itu. Are we clear? Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan dong yang kencang dong guys ya. Yo. Terima kasih. Terima kasih sudah berbuat kebaikan di siang hari ini, membantu Bu Nisa dalam pelajaran masa praaksara. Semoga semua yang kalian lakukan menjadikan amal ibadat dan ilmunya bisa meresap hingga sanubari dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan nyata. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.